Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Komang. Selamat pagi. Ampura niki saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Saya ingin berdiskusi sedikit sama Ibu tentang pengambilan keputusan kepala sekolah pada kasus-kasus dilema etika. Boleh Bu Komang yang mengganggu saya waktunya sedikit? Nggak apa-apa. Begini, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Komang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi masalah tersebut, kita mengajak rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah untuk bersama-sama koordinasi dengan teman ataupun dengan guru-guru yang lain. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jadi selama ini bagaimana Bu Komang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Misalnya kan kepentingannya kita koordinasikan dulu, misalnya ada ke masalah orang tua atau dengan ketua yayasan, komite dan rekan sejawat. Baik, berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah berarti Bu Komang mengajak teman-teman untuk duduk bersama, kemudian ketua yayasan dan juga komite. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bu Komang lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Langkahnya sih koordinasi dulu dengan orang tuanya, misalnya kita mendekati orang tuanya dulu, mempertanyakan apa permasalahannya. Kemudian kita lanjut undang ataupun orang tuanya tidak ada kesempatan, kita undang sama-sama rembuk koordinasi dengan rekan guru, dengan teman-teman yang lain atau komite. Baik, jadi prosedur yang Bu Komang lakukan dalam pengambilan keputusan yaitu jika ada permasalahan di sekolah terkait dengan orang tua murid, jadi Bu Komang memanggil ke sekolah dulu untuk berbicara dari hati ke hati. Kemudian dalam pengambilan keputusan Bu Komang berkoordinasi dulu dengan teman-teman guru. Kemudian di dalam saat itu mungkin belum mendapatkan keputusan, baru Bu Komang berkoordinasi dengan ketua yayasan dan komite. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Komang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada tahun yang lalu, seperti tahun 2020, dilemanya sih ada orang tua tidak mampu membayar iuran sekolah. Terus karena mungkin orang tuanya tidak mempunyai uang kan, mungkin dia sendiri bekerja, mungkin anaknya ingin sekolah, nah itu permasalahannya. Karena kami kan di sini belum bisa menentukan kapan pembayaran, padahal sudah dikasih surat pemanggilan. Berarti cara yang Bu Komang anggap efektif adalah untuk memberikan surat dulu ya, memberikan surat kepada orang tua yang bersangkutan yang memiliki masalah, kemudian untuk ke sekolah kita berbicara dari hati ke hati dulu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bu Komang tadi bicarakan, ada kasus untuk pembayaran sekolah pada siswa yang tidak mampu? Tantangannya sih kami harus koordinasikan dulu dengan ketua komite atau yayasan. Misalnya kalau ada orang tua yang tidak mampu untuk membayarnya, kita koordinasikan dulu dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, apakah dia mampu untuk membayar, bisa dicicil atau tidak. Nanti kita panggil orang tuanya lagi. Berarti di sini tantangannya adalah dalam mengambil keputusan sendiri ya Bu Komang ya. Berarti harus berkoordinasi dengan teman-teman. Baik, tentu selanjutnya, apakah yang Bu Komang miliki dalam apakah Bu Komang memiliki jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bu Komang langsung nih menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu-waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika bersama teman-teman atau bagaimana? Kalau di sekolah sih yang dulu, kalau untuk waktu yang kita tentukan sampai dengan tahun ajaran. Kalau
kita koordinasikan dulu dengan rekan-rekan sejawat apakah bisa dicicil atau tidak, nanti tergantung orang tuanya mampu nggak dia membayar. Nanti misalnya kalau dia tidak mampu untuk membayar, ya kita kasih solusi untuk dana gitu. Misalnya kan dana berapa yang belum dibayarkan, nanti kita koordinasikan dulu dengan ketua komite atau rekan-rekan dulu apakah dia mampu untuk membayar lagi gitu. Nanti kalau misalnya dia tidak mampu, ya kita lah guru-gurunya untuk merembuk untuk membayarkan berapa lagi sisanya untuk dibayar. Kemudian selanjutnya di dalam Bu Koma mengambil keputusan, apakah Bu Koma punya ini jadwal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, ataukah saat itu juga Bu Koma memanggil teman-teman sejawat untuk berkoordinasi lah tentang kasus yang terjadi di sekolah pada saat itu? Kita tentukan dulu jadwalnya apakah orang tuanya siap untuk pas hari itu atau tidak. Misalnya kan di sana ada orang yang bekerja gitu kan, kita nanti koordinasikan dulu dengan orang tua. Berarti Bu Koma harus punya jadwal dulu ya, dengan koordinasi dengan orang tua maupun pasien. Kemudian, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bu Koma dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti kasus di sekolah tadi yang Bu Koma bicarakan? Ya kasus-kasusnya itu yang dulu pernah ada yang kita mengalami itu. Kemudian kita sama rekan-rekan nanti koordinasikan dulu dengan orang tua. Berarti Bu Koma harus punya jadwal dulu ya, dengan koordinasi dengan orang tua maupun pasien. Kemudian, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bu Koma dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti kasus di sekolah tadi yang Bu Koma bicarakan? Ya kasus-kasusnya itu yang dulu pernah ada yang kita mengalami itu. Kemudian kita sama rekan-rekan sejawat lah di sekolah juga koordinasi rembuk gitu tentang permasalahan yang kita ambil di atas tadi. Berarti seseorang itu teman-teman sejawat ya yang selalu membantu. Kemudian yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang akan disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut seperti kasus di atas tadi nih? Pembelajaran apa sih yang dapat Ibu ambil dari kasus di atas itu? Pembelajarannya sih karena kan kita sama-sama lah orang tua. Mungkin karena dia tidak mempunyai uang, mungkin ya kita sukarela lah dana gitu. Sedikit kita kan pentingnya sedikit untuk berdana dengan orang tuanya, mungkin karena dia tidak mampu membayarkan, dia kasih kita sukarela. Berarti dari pembelajaran kasus di atas, pengalaman yang bisa dipetik atau pembelajaran yang bisa dipetik adalah Bu Koma harus selalu berkoordinasi, kemudian memberikan sumbangsih ya kepada orang tua yang tidak mampu. Baik Bu Koma, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri percakapan ini dengan teman Santi. Om Santi Om. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Wayan. Pagi. Di sini saya akan sedikit bertanya tentang pengambilan keputusan dari Pak Wayan selaku kepala sekolah di sini. Tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu Pak Wayan. Saya perkenalkan, saya Yunesa Vita dari TK Santi Raksa Kumara Kecamatan Kubu. Saya CGB Angkatan 9 dari Kabupaten Karangasem. Saya Wayan Perdana dari TK Negeri 1 Bandung, Kepala TK Negeri 1 Bandung. Selanjutnya kita langsung aja Pak Wayan ya ke pertanyaannya, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Pak Wayan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi atau mengetahui permasalahan itu dilema etika atau bujukan moral itu dengan mengetahui permasalahan dari tersebut, apakah unsur-unsur dari permasalahan tersebut apakah sesuatu yang bersifat, kalau dilema etika itu kan
dilema yang muncul karena seseorang dihadapkan pada dua buah permasalahan yang sama-sama benar. Nah, kalau bujukan moral itu kan ketika ada dua buah kondisi, yang satu benar sesuai aturan, yang satu tidak sesuai aturan, kan begitu. Jadi itu yang kita ketahui terlebih dahulu, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, kira-kira begitu. Berarti Pak Wayan mengidentifikasi dulu nih ya, apa sih dilema etika itu, kemudian apa sih bujukan moral itu dari kasus-kasus yang selama ini Pak Wayan hadapi ya. Yeah. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Pak Wayan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Kalau saya sih selama ini mengambil keputusan itu dengan beberapa langkah ya, beberapa langkah. Yang pertama mungkin saya akan melihat apakah permasalahan itu atau kasus tersebut ini untuk mengetahui apakah hal itu benar atau salah, apakah dalam kasus itu ada aturan yang dilanggar atau tidak. Kemudian jika memang tidak ada aturan yang dilanggar, berarti hal itu nggak apa-apa dilaksanakan, artinya hal itu merupakan sesuatu yang benar. Kemudian selain mengujinya dengan aturan, juga dilihat apakah hal tersebut pantas dilakukan atau tidak. Artinya jika itu dilaksanakan, bagaimana gejolak di masyarakat. Misalnya seumpamanya terjadi kasus, kemudian kasus itu tersebar di masyarakat, apakah saya merasa nyaman atau gimana dengan kondisi tersebut. Seumpamanya, contohnya saya menghadapi permasalahan dengan salah satu guru, kemudian guru tersebut menyebarkan permasalahan itu di media sosial atau di masyarakat. Jadi kalau memang setelah disebarkan di masyarakat saya merasa tidak apa-apa, kemudian reaksi masyarakat juga tidak apa-apa, berarti itu indikasi atau indikatornya bahwa itu adalah sesuatu yang benar, apa yang saya lakukan itu benar gitu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Bisa begitu juga mungkin bisa bertanya dengan orang yang bisa kita anggap panutan atau orang yang selama ini kita anggap sebagai tokoh di masyarakat. Itu kita bisa bertanya tentang kasus itu, apakah itu sesuatu yang benar atau tidak. Mungkin itu. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah berarti di sini Pak Wayan satu mengujinya terlebih dahulu ya, dari dapat yang saya simpulkan tadi ada dua uji yang Bapak Wayan laksanakan. Kemudian yang kedua tadi mengujinya, yang pertama tadi kan menguji benar apa salah, kemudian yang kedua yaitu mengujinya dengan cara di media sosial tuh kalau saya merasakan enak atau tidak. Kemudian yang ketiga menanyakan kepada orang yang lebih senior atau yang menjadi panutan. Bukan begitu Pak Wayan ya? Yeah. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Pak Wayan lakukan selama ini dalam mengatasi pengambilan keputusan dalam dilema etika? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah 3 proses itu dilalui, biasanya saya akan melakukan rembuk dengan teman-teman guru terkait dengan keputusan yang akan diambil. Kalau memang sudah disepakati, baru kita ambil keputusan. Mungkin itu. Jadi prosedur yang Pak Wayan lakukan adalah
dengan cara 3 langkah seperti yang pertama tadi, yang sebelumnya tadi. Kemudian Pak Wayan berdiskusi ya, diskusi dan koordinasi bersama teman-teman di sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wayan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif yang selama ini menurut saya efektif itu tadi, ketika kita mengalami situasi dilema etika itu yang paling efektif untuk mengambil keputusan itu mungkin setelah kita uji kebenarannya memang sama-sama benar, kemudian mungkin kita bisa melihat keputusan apa yang paling dibutuhkan oleh yang berlaku untuk orang banyak, artinya keputusan yang menguntungkan orang banyak, mungkin itu yang menjadi dasar pengambilan keputusannya. Berarti yang dianggap Pak Wayan sangat efektif dalam pengambilan keputusan yaitu lebih cenderung kepada kepentingan orang banyak ya, daripada kepentingan individu atau kelompok kecil. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Pak Wayan mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang sering mungkin sudah terjadi di sekolah? Yang menjadi tantangan itu kembali kepada kepentingan. Kadang-kadang kan ketika kita mengambil keputusan, kepentingan pribadi itu sering mengganggu kita. Ini arahnya kebujukan moral jadinya. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah memegang prinsip mengambil kepentingan untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan orang banyak daripada kelompok kecil, kadang-kadang kita juga kembali melihat kepentingan kita pribadi. Itu yang menjadi tantangan untuk mengambil keputusan. Berarti tantangan menurut Pak Wayan itu bujukan moral ya, antara kepentingan pribadi ataupun mana sih yang lebih penting, kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat yang sebenarnya kita sudah memiliki prinsip sendiri ya. Kemudian selanjutnya, apakah Pak Wayan memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Wayan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung dari masalah yang dihadapi. Kalau bisa diselesaikan pada saat itu juga ya kita selesaikan saat itu. Tapi kalau memang membutuhkan pemikiran atau misalnya kita membutuhkan pendapat orang lain yang tentu saja membutuhkan waktu, jadi tentu itu tidak bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Baik, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Wayan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau orang yang berpengaruh di sekolah sih teman-teman sejawat, teman-teman guru di sekolah yang sangat mempengaruhi, terutama masukannya, pertimbangannya itu ya sangat membantu dalam mengambil keputusan. Baik, ini yang terakhir Pak Wayan ya. Yang saya ingin ketahui dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran atau pengalaman apa sih yang dapat Pak Wayan petik dari pengambilan keputusan dalam ini kasus-kasus dilema etika? Pelajaran yang sangat berharga yang dapat diambil adalah bahwa ketika kita mengambil keputusan ada banyak kepentingan yang mempengaruhi keputusan kita, tetapi kita tetap harus berpikir jernih dan berpikir ke depan bahwa mana kepentingan yang paling urgent, paling penting, kepentingan yang paling mendesak untuk menentukan itu momen yang paling penting sehingga apa yang kita putuskan menjadi sangat berguna bagi kepentingan lingkungan sekolah kita.
mungkin itu. Berarti pengalaman yang bisa dipetik dari studi dari keputusan dilema etika, yaitu Pak Wayan dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil pengalaman, yaitu lebih mementingkan kepentingan orang banyak atau kepentingan kelompok besar daripada kepentingan kelompok kecil gitu Pak Wayan ya. Sampai saya akhiri, terima kasih Pak Wayan ya atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk obrolan yang singkat ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Pak Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang Pak Wayan. Ya.